Terima kasih Anda terus di Mata Najwa. Pemirsa, di balik putusan yang telah ditetapkan Hakim Konstitusi terdapat kerja keras seluruh karyawan MK. Padatnya jadwal kerja membuat mereka tak dapat libur selama lebih dari 3,5 bulan. Kita akan berbincang dengan beberapa orang di antaranya. Saya ingin ke Pak Kasianur Sidauruk, Panitra Mahkamah Konstitusi. Pak Kasianur. Siap. Siap Pak. Siap. Dari sekian banyak kasus, ada sengketa Pileg, sengketa Pilpres. Apakah memang sengketa Pilpres kali ini yang paling menyita waktu, tenaga, pikiran Anda dan teman-teman? Memang kita itu seperti yang ditunjukkan Yang Mulia, Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi tadi, yang dibawa sampai ke lantai 7 itu, antara lain baru hanya satu saja buktinya di situ. Sebenarnya masih ada lagi di lantai yang lain, di lantai 12 dan di lantai 13. Semuanya penuh kardus barang semuanya bukti. Penuh kardus, dan itu sebenarnya kita semuanya sebelum kita sajikan kepada Bapak Ibu Hakim Konstitusi, kita melakukan verifikasi dulu. Bayangkan saja dari seluruh Indonesia, dari seluruh TPS Indonesia yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, yang diajukan oleh pemohon, yang diajukan oleh termohon dan pihak terkait, kita verifikasi satu persatu. Jadi sampai mabok ngelihat kertas nggak Pak? Iya, bukan hanya sampai mabok lagi, bahkan ada sampai pingsan pun bisa. Waduh, di atas. Iya. Saking capeknya, saking capeknya. Kita kerja pagi, siang, sore, malam. Bahkan kita berlebaran di kantor dengan berkas perkara. Berlebaran dengan berkas. Kalau yang lain dengan dengan lontong sayur, Panitra MK lebaran dengan kertas. Semua jajaran yang ada di bawahnya, tidak kalah pentingnya teman-teman panitera pengganti yang terkait di dalamnya tentunya. Karenanya saya akan tanya ke Mbak Nurul, panitera pengganti ini kan duduk berjam-jam di sidang. Yang nonton dari televisi aja lihatnya capek Mbak Nurul. Anda sendiri sudah biasa atau memang jujur agak capek? Nggak apa-apa, ada ketua di sini kalau mau curhat nggak apa-apa. Sebenarnya sih udah biasa ya sidang berjam-jam di MK. Cuma kalau karena ini perkaranya banyak, momennya bersamaan, ya capek. Cuma kan sama Pak Sekjen disediakan dokter, ada hipnoterapi dan ada hipnoterapi? Ada terapis? Ada. Kok servisnya luar biasa ini di MK? Oh, iya hipnoterapi dong, untuk apa tuh? Jadi kalau susah tidur, ini kan saya suka nggak pulang. Saya tidur tuh di kolong meja berhari-hari. Tapi kalau saya susah tidur, itu saya di terapi 15 menit baru saya tidur enak. Di terapi itu apa? Dibayangkan tidurnya lama begitu atau gimana? Iya gitu, bisa tidur enak. Terus nanti saya terapis bisa... tuh maksudnya apa? Tukang pijat? Pijet. Oh betul? Betul. Oh standby tukang pijat 24 jam untuk memijat panitera. Sering dipakai nggak tuh fasilitas itu? Sering sebelum sidang. Jadi sidang itu kan waktu sidang putusan kan molor itu jamnya karena kan banyak. Nah karena saya nunggu dari jam 2 belum mulai-mulai nih. Ya saya pede aja kan, saya pijet dulu sama terapis. Nggak taunya baru pijet 10 menit dapat 1 kaki udah telepon sama panitera. Ayo segera ke ruang sidang. Belum mes, bawa minyak kayu putih juga Mbak. Jadi langsung baru sempat sedikit langsung mulai sidang lagi. Nah itu cerita curhat dari panitera pengganti. Ada juga Pak Kasiman, Arsiparis. Ya. Arsiparis itu jadi dijelaskan dulu Pak. Jadi yang bertugas untuk mengarsipkan. Arsiparis itu apa sih kerjanya? Secara umum kita itu adalah bertanggung jawab terhadap pengelolaan arsip seluruh MK. Ya, secara khusus terkait dengan perkara, kita juga menangani berkas perkara. Bagaimana cara menangani berkas perkara itu supaya cepat dan tepat digunakan apabila digunakan, baik oleh hakim maupun panitera pengganti. Sulit tidak memilah-milah dan melakukan tugas pada saat sengketa Pilpres kemarin yang barang buktinya betul-betul bertumpuk? Secara teknis tidak sulit, karena itu sudah menjadi kebiasaan kita. Wis. Tidak sulit ya Pak? Ya, yang menjadi sulit itu karena memang berkasnya banyak, sehingga harus memakan waktu dan tenaga yang banyak juga. Ya, itu. Jadi sama nggak pulang-pulang juga ini? Ya, untuk selama Pileg, kalau yang Pileg kemarin itu kita memang pulang itu, kalaupun pulang itu sampai rumah pagi. Gitu. Kalau kadang-kala juga tidur di kantor. Tidur di kantor? Ya, tidur di kantor. Dengan berkas juga tidurnya? Ya, kita karena kecapean, karena sampai pagi menata berkas itu, sampai tidurnya itu di berkas. Bahkan mimpinya pun juga dengan berkas. Betul. Mimpinya berkas ya? Betul. Itu kalau nggak pulang masih diaku keluarga dong Pak Kasiman? Oh tentu saja. Masih diaku ya? Masih. Jadi tidak ada masalah dengan orang rumah ya? Untuk
istri tidak masalah, tapi untuk anak-anak mungkin barangkali yang tidak belum tahu tentang dunia kerja, jadi kadang agak marah-marah sedikit. Gitu. Oh, agak marah-marah dikit Ya. anak-anak. Kenapa bapaknya nggak pulang-pulang? Ya betul. Oke, boleh kasih tepuk tangan dong untuk Pak Kasiman. Cerita, boleh dong kasih komentar sedikit Pak Hamdan sebelum kita break, komentar soal bagaimana staff supporting MK dalam sengketa yang menyita perhatian publik ini. Jadi yang paling mereka takutkan khususnya urusan berkas, ketika saya minta cari berkas ini, jadi mereka harus secepat kilat menemukan berkas itu. Karena saya baca berkas, buktinya ini buktinya cari. Terus saya katakan sama mereka, orang biaya fotokopinya besar sekali, biaya untuk membayar materi besar sekali, biaya untuk membawa saksi besar sekali. Saya mau lihat satu persatu berkas yang mereka bawa, karena mereka mau ingin membuktikan kebenaran gugatannya. Jadi saya sandingkan satu persatu. Dan mereka kelabakan ketika saya minta cari berkas ini. Dengan tumpukan yang banyak sekali, keahlian mereka dalam sekejap bisa menemukan berkas. Bisa menemukan, dan Bisa Pak Kasiman ini bisa langsung menemukan. Bisa langsung menemukan. Bisa langsung menemukan. Betul. Ya, luar biasa. Kita akan lanjutkan setelah pariwara, tetaplah di Mata Najwa. Di balik pilar konstitusi, kembali sesaat lagi. Keputusan sengketa Pilpres kemarin, dalam pandangan Anda, apakah itu bisa jadi salah satu tolok ukur untuk menilai bagaimana kinerja MK? Bahwa apa yang kami putuskan secara full bar 9 orang, memiliki pendapat yang sama, yang diputuskan berdasarkan bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan, dan dengan bukti itulah kami yakin bahwa apa yang kami putuskan itu adalah mengandung kebenaran.